Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Saud, kalau mungkin bisa bercerita, membandingkan dengan bagaimana modus-modus jual beli jabatan dan semacamnya saat ini terjadi dengan pada saat ketika Pak Saud masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Adakah hal yang baru sebenarnya? Atau sebenarnya modus-modusnya juga masih sama seperti yang dulu, Pak? Sebenarnya nggak ada ya, modusnya nggak ada yang berubah. Makanya kalau dulu itu kalau mau kembali ke belakang ada yang namanya program koordinasi supervisi pencegahan. Disebutnya Korsuga pada era itu. Sampai kita kasih daerah intervensi ya. Jadi KPK mengintervensi daerah itu ya, baik itu provinsi dan kabupaten mengenai perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, soal perizinan-perizinan itu loh. Baru kemudian kapabilitas aparat pengawas internalnya kita dorong ya. Pengawas internal ini sangat penting, yang ini menurut saya di Keprobolinggo nggak jalan. Kemudian manajemen ASN ya, bagaimana jenjang karir. Ini kan kemarin ada yang ASN bisa jadi kades yang kemudian jadikan pintu entry point untuk korupsi. Kemudian diintervensi juga dana desa, kemudian optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset. Jadi kodam yang disebut sebagai koordinasi supervisi pencegahan itu kalau kita lihat juga sampai saat ini progresnya, itu saya lihat, kalau lihat dari kejadian ini, saya belum melihat lapor terakhir, tapi saya pikir nggak ada perubahan yang sangat signifikan di dalam koordinasi supervisi pencegahan tadi. Oleh sebab itu, makanya kalau memang koordinasi supervisi pencegahan penindakan yang nggak jalan, ya koordinasi supervisinya ini tidak jalan, memang penindakannya yang harus lebih utama dalam hal ini. Jadi kalau ditanya modusnya tidak ada yang berubah. Kan kita tahu yang namanya lelang jabatan itu menjadi sebuah pintu. Kenapa kita masuk, ada satu poin intervensi kita tadi, manajemen ASN dan kapabilitas AFIK, itu maksud kita kan supaya mereka betul-betul perform di situ. Tapi laporan Samsudin tadi kan menunjukkan bahwa semuanya lumpuh. Bahkan DPRD tidak bisa menjadi check and balance. Saya kebayang bagaimana mereka saat menyusun APBD umpamanya. Jadi saya pikir jangan-jangan ini yang pintu masuk OTT kemarin itu hanya soal yang sangat sederhana. Kita belum lihat lagi bagaimana perencanaan APBD-nya, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, soal maksud saya perizinan. Kan tadi sudah jelas Samsudin bilang ternyata daerah itu daerah termiskin nomor berapa di Jawa Timur. Nomor 4, Pak. Ini menunjukkan bahwa kepala daerah 10 tahun suami istri tidak kreatif. Masa sih nggak ada produk unggulan di situ? Padahal di dalam dana desa itu ada satu konsep, setiap daerah pasti ada keunggulan dari sisi umpamanya katakanlah pariwisata. Kemudian ada dana desa kemudian itu digunakan jadi BUMDes. Nah kalau desanya sudah kayak gini, kita nggak kebayang BUMDesnya kayak apa, ya kan, badan usaha milik desanya. Jadi dana desanya bisa dibayangkan ini ke arah mana nanti ikutan berikutnya. Jadi Pak Ustadz tadi pun ya kita jadi benar-benar yang disampaikan tadi, memang bersyukur itu penting sebenarnya ya. 10 tahun menjabat ya, kemudian istri menjabat 10 tahun. Masa sih nggak bisa meng-create sebuah value yang saya katakan tuh membuat daerah itu menjadi lebih baik gitu loh. Nah kalau kita lihat kembali lagi program koordinasi supervisi pencegahan yang nggak jalan itu, yang area tadi itu mengenai perencanaan APBD, itu harus ada check and balance dengan DPRD-nya, pengadaan barang dan jasa itu ada kekuasaan, ada pengaruh dengan kepala dinasnya juga seperti itu. Terus kemudian kapabilitas aparat pengawas internal pemerintahnya, dalam hal ini inspektoratnya. Bisa dibayangkan memang 9 area ini udah amburadul kayaknya itu daerah itu, termasuk manajemen ASN-nya. Dana desa praktis akan terikut. Tadi kan sudah disampaikan, dia akan ngambil dari mana kalau udah setor 20 juta. Kalau 20 juta dana desa, katakanlah 1 M, itu kan sudah bisa bikin umpamanya peternakan bebek atau apa yang di daerah itu yang bisa digunakan gitu. Belum lagi kalau kita bisa pendapatan daerahnya gitu. Kemudian dari kalau kita bicara asetnya. Jadi sekali lagi kita berharap memang penindakan itu adalah pencegahan yang paling baik. Ya. Kalau memang koordinasi supervisi pencegahan ini nggak bisa efektif dilakukan. Baik. Jadi ya gitu Mbak. Baik, berbicara mengenai pencegahan itu sebenarnya juga keimanan yang kuat bisa menjadi benteng pertama. Pencegahan yang paling mendasar sebenarnya, Ustadz. Iya, ini pelajaran buat kita ya, umat, rakyat. Kita butuh pemimpin yang baik loh. Kita butuh pemimpin yang jujur, kita butuh pemimpin yang amanah. Bukan cuma cerdas secara intelektualitas. Makanya kalau ada pemimpin yang dipilih karena bukan faktor yang sebenarnya berakhlak, maka kita akan hancur, Mbak Put. Makanya Quran surah Al-Ahzab ayat 35, rakyat harus bisa memilih pemimpin berdasarkan 10 kriteria yang Allah inginkan.
Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الذاكرات. Ini 10, Mbak. Kalau pemimpin memiliki kriteria 10 ini, insya Allah negeri ini akan makmur. Muslim yang baik, mukmin yang baik, yang taat, yang jujur, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang menjaga harga dirinya, kehormatannya, dan banyak berzikir kepada Allah. Harusnya rakyat punya kriteria dalam memilih pemimpin. Jangan sembarangan. Karena apa? Kalau kita salah dalam memilih pemimpin, karena pemimpin faktornya karena uang, banyak uang, popularitas, karena kita mau dibayar dengan uang, maka kehancuran yang akan kita terima. Maka pencegahannya dari kita sendiri, dari rakyat sendiri. Kalau kita bisa memiliki kriteria pemimpin yang taat, berakhlak dan jujur, maka insya Allah dampaknya akan baik. Baik, terakhir mungkin penutup Pak Saud, silakan. Ya, jadi sebenarnya integritas tadi yang disampaikan Pak Ustadz tadi kan ini integriti ya. Dulu tuh ada program yang namanya Tunas Integritas, membangun pejabat-pejabat di daerah mengait investigasi. Saya pernah ketemu di satu acara dengan bupati dari Batang dan daerah-daerah lain gitu. Mereka ketemu berdiskusi untuk menginspirasi yang lain gitu ya. Tapi kemudian program-program itu mungkin di tengah hingar-bingarnya KPK saat ini, program-program itu tidak sustainable, tidak berlanjut. Jadi kalau dikatakan tadi itu bagaimana kita bisa membangun supaya berlanjut, kemudian ada perlahan-lahan orang menjadi lebih baik, itu tidak bisa kita lakukan karena programnya itu terpotong-potong selalu. Ya. Jadi ini mungkin yang menjadi masalah buat kita ke depan. Ini yang mungkin perlu strategi baru, walaupun secara nasional ada strategi nasional ya, tapi secara nasional itu juga sekarang belum bisa melihat hasil yang relevan langsung dengan pencegahan penindakannya gitu. Baik, Pak Saud, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami. Terima kasih sudah memberikan catatan-catatan dan insya Allah bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Saud. Ustadz Muhammad Riza juga terima kasih sudah hadir di sini dan juga bisa memberikan pandangan baru melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai kasus ini. Terima kasih sekali Ustadz.